Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman ya. Oke, jadi saya baru beres sholat, terus sekarang mau sambil minum teh ya, karena ini hujan kecil, hujan rintik. Enaknya tuh ngeteh, ngeteh. Terus juga saya punya makanan nih. Saya punya ini nih, punya cilor ya. Ini suka banget, karena enak banget ya. Kalau misalkan kamu tinggal di Bandung, pasti tau lah ini enaknya kayak gimana ya. Ini tuh cilor namanya kalau di Bandung ya. Kalau daerah kalian apa sih saya nggak tahu ya. Oke, jadi oh ya, saya mau ingetin kalau misalkan kamu orang muslim ya, buat orang muslim jangan lupa sholat teman-teman ya. Kalau misalkan belum sholat ya sholat dulu, terus nonton video ini karena kamu butuh ini. Ya, jadi di video sekarang saya mau berbagi, kamu itu butuh orang yang ngerti perasaan kamu butuh orang yang ngerti pikiran kamu. Kenapa kayak gitu? Karena orang anxiety itu nggak bisa berdiri sendirian teman-teman ya, dalam artian kamu itu nggak bisa sembuh sendiri, walaupun emang poin terbesar untuk kesembuhan anxiety itu diri sendiri. Tapi kalau misalkan nggak ada orang yang support kamu, nggak ada orang yang ngebantu kamu, itu bukannya nggak bisa tapi susah teman-teman ya. Jadi sesuai pengalaman saya di sini, saya mau cerita lumayan banyak ya, karena dari awal juga, karena udah lama juga mungkin saya lupa ingat, tapi saya usahain ingat ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelum ke pembahasan juga, di sini saya nggak lupa selalu doain semoga kamu yang lagi nonton video ini semoga kabar baik, semoga sehat selalu, bahagia selalu, jauh dari penyakit teman-teman ya. Terus juga semoga makin hari itu kamu makin sehat, makin fit juga, makin bugar, makin jauh dari cemas berlebih teman-teman ya. Terus terakhir saya nggak lupa selalu doain semoga kamu itu selalu dimurahkan untuk rezekinya ya, amin teman-teman. Oke, jadi di sini kenapa saya bilang kamu butuh orang yang support, yang ngerti perasaan dan ngerti apa yang kamu pikirkan. Karena pengalaman pribadi saya, ini saya cerita dari awal ya, mungkin agak lama juga, tapi agak lupa ingat sih karena udah lama juga teman-teman ya. Jadi ketika saya kena anxiety, itu kan saya nggak tahu ini tuh penyakit apa sih. Yang tahu saya tuh penyakitnya itu parah banget ya, karena mikirnya udah kemana-mana, takut penyakit gede, contoh jantung, terus juga takut mati, takut gila, gitulah lumrah banget ya teman-teman ya. Nah, di situ saya bilang sama almarhum mama ya teman-teman ya, bilang sama mama, saya cerita semuanya kalau saya itu sedikit aneh ya. Jadi tiba-tiba nangis teman-teman ya, tiba-tiba takut, gelisah, terus juga badan gak enak, tremor juga. Saya cerita ke mama, cerita sekali mungkin mama hiraukan ya, karena mungkin kamu kurang ibadahnya aja. Oke, jadi saya waktu itu jaga 5 waktunya, emang agak ngebantu ya, tapi nggak tahu kenapa karena penyakit cemas berlebih ini ngeganggu banget teman-temannya. Jadi agak kurang juga gitu ya, bukan kurang ibadahnya, tapi itu poin terbesar memang. Cuman nggak tahu kenapa yang saya rasain itu tetap aja takut teman-temannya. Nah, saya bilang sama mama kedua kalinya, ketiga kalinya baru mama respon ya. Yang pertama respon itu mama takut banget ya, takut banget karena saya tuh tiba-tiba kayak gini. Karena gini loh, saya tuh nggak, sebenarnya orangnya nggak kayak gini teman-teman ya. Sebelumnya itu, sebelum kena anxiety itu saya orangnya pede ya, terus juga suka jarang ada di rumah lah. Jadi suka main, pulang kampus main, terus pulang ke rumah itu jam 1 malam, jam 12 malam. Nah, ketika kena anxiety itu langsung down banget teman-teman ya. Jadi mau keluar itu takut, mau pergi itu harus ditemenin gitu ya. Nah, mama itu kaget, saya itu kenapa sih gitu kan. Dan akhirnya mama itu manggil Pak Ustadz ya buat ngerukiah saya. Terus saya dirukiah, tapi ketika beres dirukiah itu sama aja ya, bukan sama aja sih, emang ada agak tenang, tapi cemas itu masih ada. Jadi besoknya masih kumat lagi, walaupun emang saya udah beribadah saya jaga 5 waktunya, tapi nggak tahu kenapa cemas itu masih ada gitu teman-teman ya. Nah, jadi saya pikir mungkin ada yang kurang gitu, tapi apa gitu kan ya. Nah, sempat saya minta ditemenin sama mama. Jadi saya minta dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh saya pengen deket sama mama ya waktu itu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya agak manja dikit lah. Nah, tapi karena mama saya itu kan kerja ya, ngajar sekolah di SD gitu kan, ngajar anak SD, jadi nggak bisa. Jadi bisanya itu nemenin saya tuh di jam 12 siang sampai jam 6 sore, karena kesananya tidur kan. Nah, dari paginya sampai siang itu nggak bisa karena mama saya ngajar. Nah, jadi waktu itu saya juga minta tolong sama papa, terus saya juga cerita sama papa kalau saya itu kena cemas berlebih, terus juga saya nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Cerita semua ke papa.
Akhirnya papa juga kaget ya, ikut kaget karena nggak nyangka juga yang tadinya saya itu bisa dibilang ya gitulah, pokoknya aktif banget ya, bisa dibilang kayak gitu. Sampai sekarang sampai waktu itu down banget, nggak bisa ngapa-ngapain, papa kaget. Terus juga sama papa ngebawa saya ke tempat mana ya, pokoknya dibawa ke rumah Pak Ustadz gitulah. Terus saya cerita semuanya sama Pak Ustadz, saya kayak gini, saya takut tiba-tiba. Akhirnya Pak Ustadz agak ngerti ya, karena bukan saya doang kayak gini. Terus Pak Ustadz juga tahu saya punya gangguan lambung. Nah, disembuhin kan lambungnya, disembuhin pakai obat herbal gitu. Nah, nyampe rumah tapi cemasnya masih ada. Nggak tahu kenapa tiap sore sampai malam itu cemas banget teman-teman ya. Nah, sempat orang satu rumah itu kaget ya, jadi dari adik saya, mama saya, papa, sampai kakak kaget karena saya tiba-tiba nggak jelas gitu teman-teman ya. Pokoknya kamu ngerasain lah. Nah, dari situ itu kondisi saya itu udah cuti kuliah waktu semester 4. Jadi saya emang benar-benar nggak bisa kuliah, nggak bisa ngeliatin apa-apa gitu ya. Jadi pengen itu diam di rumah, terus rebahan. Jadi nggak bisa apa-ngapain lah. Nah, sampai saya cuti kuliah, terus saya susah nyari temen kan. Akhirnya saya masuk grup Facebook Anxiety. Terus saya nemuin di mana satu orang itu mau ngebantu saya katanya gitu kan ya. Nah, terus saya minta kontak WhatsApp-nya, terus kita chatting. Akhirnya dia ngasih pantangan-pantangan makanan, minuman, pola hidup, jaga pola pikir. Akhirnya saya lakuin, tapi ketika saya kumat, ini aneh juga teman-teman ya. Saya kumat, terus saya chatting ke dia, saya bilang keluhan saya itu, yang saya rasain sekarang itu sesak, dada terbakar, asap panas itu ya. Terus kelayangan, nggak fokus juga, badan lemas, tremor, dingin, pokoknya kayak nggak nyata gitu. Nah, ketika saya chatting ke dia, jawabannya itu, kenapa ya ketika saya baca saya malah apa ya, malah ketular. Jadi apa yang saya rasain tuh malah nular gitu. Jadi saya nggak ngerti sebenarnya tuh kenapa sih kayak gitu kan. Jadi saya mikir dia udah sembuh, tapi ternyata ketika saya bilang dia malah ketular ya. Akhirnya lama kelamaan dia ngeblok Facebook saya, ngeblok WA saya. Udah nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena saya juga nggak tahu ini kenapa sebenarnya. Nah, saya masih nyari teman di Facebook itu, masih nyari teman ya, masih anak baru di grup Facebook ya. Nah, ketika seminggu kemudian teman-teman ya, saya nemuin di mana postingan itu ngeri banget. Jadi orang itu ngefoto dirinya sendiri, katanya semenjak kena anxiety badan turun berapa kilo. Akhirnya dia putus asa, pengen pengen bundir teman-teman ya. Ketika saya baca itu ngeri banget. Saya pikir penyakit ini nggak bisa sembuh teman-teman ya, karena saya baca itu. Nah, dari situ saya langsung keluar grup Facebook. Terus berapa hari ya saya pendem karena takut banget baca artikel itu. Sampai sekarang saya trauma baca-baca grup anxiety di Facebook gitu ya. Makanya saya selalu nyuruh keluar dari grup ya, karena itu orang sakit semua. Sedangkan kamu butuh orang support teman-teman ya. Nah, dari situ akhirnya saya mutusin, singkat cerita ya, saya mutusin buat kuliah lagi, buat melanjutin semester 4. Nah, di kuliah saya cerita semua ke teman-teman. Akhirnya saya nemuin di mana teman saya juga kena anxiety ini ya. Jadi waktu saya nemuin teman itu, hati agak lega ya, karena ada teman juga teman-teman ya. Nah, waktu saya di backup sama dia, tapi nggak lama karena dia juga masih pemulihan teman-temannya, jadi nggak punya, belum jauh lah ilmunya gitu ya. Nah, jadi cuman chatting itu cuma sebatas ngasih panterangan, terus cuekin, bodo amatin. Sedangkan saya itu masih parah dan butuh tahap-tahap berikutnya teman-teman ya. Jadi saya itu kurang puas sama teman saya karena teman saya belum sembuh total. Akhirnya kita cuma sebatas setting. Terus singkat cerita saya juga nyari teman lagi. Terus saya minta tolong sama doi teman-teman ya. Sama doi saya datang ke rumahnya. Terus di jalan tuh udah nggak biasanya. Di jalan tuh lagi pegang motor tuh ya, lagi di jalan tuh gak enak banget, perasaan tuh kayak mau pingsan, mau jatuh. Terus juga apa ya, pokoknya keringat dingin. Pas begitu ketemu saya langsung tremor ya, tangan tuh langsung kayak gini. Terus doi bilang kenapa nggak biasanya. Terus saya ceritain saya kena ini. Nah, terus saya ceritakan semua apa yang saya rasain, terus semua apa yang saya pikirin, saya cerita semua ke doi. Akhirnya dia kasihan juga sama saya ya, kasihan iba juga, karena doi tahu banget lah saya tuh nggak kayak gitu orangnya ya. Orang rumah juga tahu ya, dari mama, papa, kakak, adik. Terus doi, saya tuh nggak kayak gitu orangnya, nggak apa ya, nggak cengeng ya, nggak tiba-tiba nangis terus ngurung, terus nggak pede, nggak kayak gitu saya. Jadi waktu kena anxiety tiba-tiba nangis jadi cengeng lah. Pokoknya saya nggak kayak gitu sebenarnya ya. Laki juga kan ya, masa sih nangis. Nah, waktu kena anxiety nggak tahu kenapa sih jadi cengeng gitu kan teman-temannya. Pokoknya ngerasain banget lah. Nah,
akhirnya dia mau ngebantu saya, terus dia mulai searching kan di YouTube. Memang 2019 awal itu udah banyak orang yang kena anxiety terus sembuh, terus bikin video kayak gini kan ya. Nah terus dia baca-baca, terus dia nonton, terus dia tahu gimana penyembuhannya, terus dia kasih tahu saya kan ya. Nah jadi setiap saya kumat itu saya telepon dia, terus dia bilang katanya nggak apa-apa, kamu cuma cemas doang, kamu bukan penyakitan tapi cuma cemas doang. Nah di situ saya reda kan, jadi agak mendingan teman-teman ya. Nah terus yang buat saya lega itu ternyata teman-teman ya, saya juga nggak nyangka doi bilang sama ibunya cerita tentang saya, ternyata ibunya juga pernah kena cemas berlebih gini waktu muda teman-teman ya. Jadi pernah kena, saya juga nggak nyangka ya gimana ceritanya. Waktu dulu itu belum ada YouTube ya, belum ada yang ngobrol masalah anxiety itu belum ada. Jadi sembuhnya itu pakai dengan cara deketin diri sama Tuhan, jaga 5 waktunya, sering-sering baca Al-Quran. Nah, saya itu nggak sadar bahwa poin itu poin terbesar untuk kesembuhan anxiety ya. Itu saya nggak sadar ya. Jadi masih muter-muter di kecemasan ya. Jadi mau sholat juga nggak khusyuk, mau baca Al-Quran juga susah. Bahkan sempat ke masjid juga takut teman-teman ya, buat sholat berjamaah di masjid juga takut banget, takut pingsan, takut gimana di jalan, pokoknya takut pingsan banget kalau di masjid ya. Nah akhirnya singkat cerita juga doi ngasih tahu panterangan makanan minuman, terus jaga pola pikir juga, karena udah makin sini udah makin paham teman-teman ya. Jadi doi juga banyak-banyak baca artikel, nonton video di YouTube juga. Nah terus singkat cerita saya nemuin dimana hari itu saya kumat dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu nggak tahu kenapa. Saya udah nelponin doi, udah gimana udah semua cara saya lakuin, tapi masih takut banget teman-teman ya. Masih ya pokoknya dari bangun tidur udah cemas banget, udah berdebar, sampai mau tidur lagi berdebar banget sampai nggak bisa tidur. Akhirnya besok paginya saya mutusin buat pergi ke psikiater teman-teman ya, langsung ke psikiater. Saya izin sama orang tua kaget kenapa bisa kayak gini, soalnya ini bukan penyakit biasa, karena psikiater tuh lebih ke kejiwaan teman, jadi agak takut lah orang tua ya. Padahal saya cuma cemas berlebih doang gitu kan ya. Nah, agak takut, terus akhirnya ngizinin saya buat ke psikiater, terus saya diantar sama doi. Nah di jalan tuh udah nggak karuan banget teman-teman ya, udah putus asa, udah nggak tahu kuliah bisa lanjut apa enggak ya, pokoknya udah hilang harapan teman-teman ya. Nah ketika ketemu psikiater, terus apa ya, pokoknya tahu banget ya, gerak gerik saya tuh tahu banget kan. Saya diajak salaman itu kan, terus saya ngobrol, akhirnya psikiater bilang bahwa saya itu nggak bisa sendirian, jadi jangan tinggalkan saya ketika saya anxiety. Itu psikiater bilang ke doi, jadi jangan tinggalin dia ketika dia cemas berlebih, ketika dia masih cemas gitu ya, maksudnya ya. Karena psikiater saya bilang cemas saya itu udah bisa dibilang parah, karena udah lama banget ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh saya cemas, itu udah parah katanya kayak gitu. Terus saya diresepin obat banyak banget ya teman-teman ya. Saya pernah buat video tentang obat psikiater, itu banyak banget ya, ada berapa resep gitu. Nah saya akhirnya minum kan, terus pokoknya saya udah lepas juga lah, pokoknya udah saya ceritain sebelumnya kan ya. Nah di situ psikiater saya bilang bahwa penyakit cemas berlebih itu nggak bisa sendirian, itu harus ada orang yang nge-backup ya. Nah jadi gini ya teman-teman ya, saya masih agak sedikit ingat teman-teman ya. Jadi anggap aja ya, ibaratnya saya itu psikiater, nah di depan itu ada saya sama doi teman-teman ya. Nah terus psikiater bilang sama doi saya bahwa jangan ninggalin dia ketika masih cemas. Jadi psikiater tahu bahwa saya itu emang udah parah banget cemasnya, terus psikiater tahu kondisi saya kayak gimana, kalau misalkan ditinggalin sendirian itu bakal parah banget, cemas itu bakal parah banget lah intinya ya. Nah akhirnya psikiater saya nyuruh doi saya buat nemenin, terus juga buat kalau misalkan saya nanya ya jawab, terus juga coba tenangin hatinya gitu kan ya, terus jangan lupa diingetin buat ibadahnya. Nah akhirnya dia nangkep kan, padahal kondisi saat itu saya ingat ya, doi masih ujian, terus juga lagi baca-baca materi juga ya, tapi sempat-sempatnya ngebantu saya gitu teman-teman ya. Nah akhirnya lama kelamaan saya dibimbing sama psikiater sama doi, lama kelamaan saya juga bisa sendiri teman-temannya. Itu panjang banget ceritanya. Jadi inti dari video ini, kamu itu harus nyari orang yang benar-benar ngerti perasaan kamu, orang yang benar-benar ngerti apa yang kamu pikirkan ya. Jadi kamu itu nggak bisa sendirian teman-teman ya, coba cari. Kalau lebih bagusnya itu saya masih ingat pesan psikiater, kembali lagi ke hak asuh, dalam artian kamu minta tolong sama keluarga kamu sendiri ya. Kalau misalkan nggak bisa, kamu cari temen, atau misalkan kamu cari sama siapa gitu, jadi jangan sampai sendirian teman-teman ya. Nah
kayak gitu mungkin videonya. Jadi buat video berikutnya saya mau ngasih tahu gimana cara nge-backup orang yang kena anxiety ya. Jadi besok kebetulan doi mau kesini, ntar saya buatin video gimana caranya teman-teman ya. Oke, jadi makasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kamu cepat-cepat nemu orang yang ngertiin perasaan kamu banget ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.